Kebiasaan Nabi, kasih minum, kasih istri. Minum, kasih lagi istrinya satu teguk. Ini Nabi minum sendiri. Tunggu-tunggu gilirannya Aisyah, tidak dikasihnya. Tunggu, tidak dikasih. Aisyah mulai curiga. Nabi tetap minum. Merah mukanya Aisyah, akhirnya Nabi pasrah. Kasih. Begitu Aisyah minum, apa yang terjadi? Langsung dia muntahkan. Ternyata apa? Aisyah salah memberi resep. Garam, dia kira gula. Nabi tidak mau melukai perasaan istrinya. Nabi merahasiakan supaya Aisyah tidak malu. Akhirnya Aisyah tahu juga. Coba kalau bapak di rumah. Doa memang tahu ini. Apa kau tahu gendut? Dulu setengah mati. Itulah Rasulullah. Maka bapak-bapak, tidak ada kesuksesan. Tidak usah cerita sukses di kantor. Tidak usah cerita sukses di partai. Kalau istri kita menderita. Orang Islam yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam banyak. Siapa mereka? Satu di antaranya hubbi aklil haram. Mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh aja ini, contoh, jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama polisi di tengah hutan. Kejar, jangan lari. Masih lari. Terpaksa kasih polisi tembakan peringatan. Tembak ke langit 1 kali. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya teman yang polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya nak kena? Apa dia bilang? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati kafir. Kenapa? Dia lagi judi. Siapa lagi? Contoh aja nih, contoh, jangan marah. Jangan marah ya, contoh. Mereka yang terima duit serangan fajar ketika pilkada dan pilcaleg. Desa caleg. Nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Kau larang orang menyogok, tapi kau bilang wani piro. Wa qala idzan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Kemarin di Samarinda ini waktu pilcaleg ada foto yang saya lihat aneh-aneh. Dibawa kepalanya di pinggir jalan, fotonya dibawa kepalanya, baru natulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Sekarang yang terpilih jungkir balik mau untuk rakyat. Jangan Islam seperti itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Oh ibu-ibu, ada setan di tengah-tengah kita? Masa ada? Nah orang lagi ceramah ini. Ada, setannya bukan pocong. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu. Ceramah sibuk. Ini ibu 55 umurnya siaran langsung tongi di Facebook. Toa-toa kajili-jili.
Woi, simpan saya dulu HP tak ibu. Woi, simpan dulu HP tak ibu. Woi, ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Si mau kok. Simpan dulu. Woi, bu. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Mau sekali dibilang ada HP-nya nih ibu. Malah ada di Makassar, Pak. Saya lagi ceramah. Ini ibu-ibu ngefans betul sama saya. Tapi umurnya 60 nih. Saya lagi ceramah, di depan saya duduk. Barusannya ada orang saya ceramai di belakangi saya. Orang biasanya serius, ini di belakangi saya. Diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di WhatsApp, latar belakang Dasat Latif. Saya nak jadikan background. Sebelah ibu, kau kira kapot bunga? Selesai ceramah dia kejar saya, ngefans betul sama saya. Ustadz, boleh selfie? Sini bu, saya paling tidak suka orang capek, keringatan disuruh senyum. Ustadz selfie dulu. Ya ibu, selfie. Sudah selfie, dia bilang, ulangi dulu Ustadz, jelek Ustadz. Ulangi lagi Ustadz, ulangi lagi. Dalam hatiku, biar 10 kali kau ulangi, nah mukamu yang jelek. Ada tuh itu biasa. Ada juga kasih itu bapak-bapak yang sudah pensiun ketemu smartphone yang handphone canggih, motong mas selfie, dekatnya nah simpan di muka tak sehingga kelihatan semua itu lubang hidung. Boleh Pak jauh-jauh sedikit. Simpan dulu HP ya, simpan dulu sebentar ya. Sebentar kita ada selfie, simpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, Masya Allah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Mari saya mengajak kepada kita untuk bersalawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu mau tanding sama bapak-bapak ibu? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa ibu? Ayo ikut salawat bu. Yuk. Salatul salamullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Ini bukan keras. Inilah disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan kasih mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Lagi ngapain bu? Baring-baring. Bagaimana suaminya orang tidak nafsu sama ibu? Coba kalau ditelepon suaminya orang ya tegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Ngapain? Kenapa anda tanya? Berhenti dia teleponku itu besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Coba kata orang Bugis. Boleh memang ini orang Bugis. Di mana-mana saya di Kaltim ini ketemu sama orang Bugis. Saya pergi biduk-biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi Samarinda seberang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pilok Tuan, banyak orang Bugis. Sisa Ngata, banyak orang Bugis. Saya masuk penjara, banyak orang Bugis. Jago ini orang Bugis ini.
Dan malam ini ada orang Bugis yang aneh-aneh. Tubal kumisnya, namanya Batak, tapi orangnya Bugis. Laraha. Luar biasa. Bapak, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Biar bapak sudah usia sakaratil maut. Ayo semangat Pak. Yang dapat tadi ini saya lihat kan sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo. Salatu. Keras. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Ketua DPRD Kalimantan Timur beserta seluruh pengurus DPD Golkar Kalimantan Timur, para alim ulama yang saya muliakan, pengurus-pengurus partai lain yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita syukuran sekaligus memperingati Maulid. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah tentang Maulid, biar yang di luar negeri. Saya pernah diundang Maulid ke Italia, saya pernah diundang Maulid ke New York, saya pernah diundang Maulid ke Belanda. Semua sama temanya sama. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi masalah besarnya, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Dulu saya kecil, kita kan diajarkan sejarah Nabi oleh ibu kita. Nah, kalau kau makan, jangan kau pakai tangan kiri. Nabi makan pakai tangan kanan. Nah, kalau kau kencing, jangan kau berdiri. Nabi kencingnya duduk. Bahasa Bugisnya mat dengking. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau membelakangi menghadap kiblat, karena itu tidak dilakukan oleh Nabi. Dulu kita tahu sejarah Nabi dari ibu-ibu kita, baik melalui lagu-lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Berteriak mamaknya, anaknya, siapa namanya mak Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Sangatta atau Samarinda? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Ketua DPRD atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu di rumah apa? Yo ayo, dongo. Jangan lagi ibu-ibu. Majelis taklim itu dirinya Nabi bilang, tiap bulan ikut pengajian, seragamnya 4 macam, tiap bulan ikut taklim, tapi masih suka joget-joget di depan suaminya orang. Apa perempuan dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan kau campur sama laki-laki. Di depan camatlah dia olahraga. Perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapaklah di belakang. Ibu-ibu 1, 2,
3. Bapak-bapak di belakang. 4. Mana kau ibu-ibu ndak hancur? Yang ketawa serius ini. Agustusan macan ledak juga, putar ke kiri. La ilaha illallah. Tua apakah jili-jilina? Ibu-ibu dulu kan tidak ada sekolahnya, bukan pengurus partai, bukan anggota DPR, tapi dari kecil ya sejarahnya anaknya dia tahu itu sejarahnya Nabi. Sekarang ibu-ibu, gimana anak kita mau contoh kalau kita tidak pernah cerita kepada Nabi? Ditanya sama anaknya, Mak, kenapakah itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Coba itu. Dia balik tanya bapaknya, Pak, kenapakah disebut tahun gajah? Apa Nabi bilang bapaknya? Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Gimana anak kita mau mencontoh Nabi? Gimana anggota DPR mau mencontoh Nabi? Sejarahnya Nabi dia tidak tahu. Saya mau tanya ini, anggota DPR mengaku anggota DPR. Siapa anak pertamanya Nabi? Ayo, yang anggota DPR. Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo. Anak, gimana kalian mau mencontoh Nabi? Sejarah Nabi Bapak tidak pernah buka. Tapi bicara sejarahnya Hitler, Machiavelli, Bapak tahu, maka Bapak berpolitik dicuci otaknya oleh Machiavelli. Begitu saya diberitahu ini, siapa yang hadir? Anggota DPR Golkar dan pengurus-pengurus Golkar. Saatnya diperdengarkan bagaimana Rasulullah dalam berpolitik. Ini tujuannya maulid. Kalian tidak mau maulid silakan, tapi jangan tuduh kami sesat. Enak. Kau tidak mau Isra Mi'raj, silakan. Kami juga menghargai itu. Tapi tolong hargai juga saudara-saudara kita yang mau memperingatinya. Bicara soal maulid, berkaitan dengan dunia kegiatan kita sebagai politisi. Kenapa Nabi menjadi pemimpin yang sukses? Betulkah Nabi sukses? Betul. Mana ukurannya? 1. Kalau saya diakui oleh sesama muslim, biasa, memang wajar. Tapi kalau saya diakui oleh bukan anggota saya, maka itu baru luar biasa. Mana? Muhammad diakui oleh tokoh penulis dunia yang menulisnya bukan orang Islam. Dia tulis 100 tokoh dunia berpengaruh sepanjang zaman. Dan siapa yang ditempatkan ranking pertama di antara 100 tokoh dunia itu, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang padahal penulis buku ini non muslim, tapi yang ditempatkan nomor 1 baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, menurut para sejarawan disimpulkan salah satu kunci kesuksesan Nabi karena beliau memimpin dengan akhlak. Nabi ditanya, ya Rasulullah, untuk apa anda diutus ke dunia ini? Ya Muhammad, untuk apa Allah mengutus kamu di dunia ini? Beliau menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan memperbaiki partai, bukan memperbaiki birokrasi, bukan memperbaiki ekonomi, tapi apa? Memperbaiki akhlak manusia. Mau tahu akhlak sebelum Nabi? Bu-ibu, yo ibu mestinya paling bersyukur karena ada Nabi. Ibu tahu sebelum ada Nabi, itu perempuan diperjualbelikan. Perempuan bisa dijadikan taruhan judi. Saya suka istrimu, kita judi ya. Kalau saya kalah kok, saya pakai istrimu 4 bulan. Coba. Nasib perempuan zaman itu dilahirkan
hanya untuk melahirkan. Dulu perempuan dianggap aib dalam keluarga. Turun Rasulullah, wanita jangan kau lecehkan wanita, hargai perempuan. Mana buktinya? Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dimuliakan perempuan. Dalam birokrasi pemerintahan, Nabi jelaskan perempuan adalah tiangnya negara. Hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negaramu. Itu dimuliakan perempuan. Tapi sekarang perempuan yang hina dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mulai dari tidak malu berpakaian yang tidak diajarkan agama. Terjadi yang diprediksi Nabi. Suatu kali nanti perempuan berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakainya. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah perempuan-perempuan sekarang. Pakaiannya yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, tipis, kecil, sempit. Kita nasesa. Cewek, maunya kita kerjasama, bos. Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cegek jawa akhlak. Karena biar setengah mati dijaga matata, kalian berkeliaran, hancur amal kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Maka Nabi diutus menghilangkan seperti ini. Mari kita bicara soal akhlak. Sebagai politisi, pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana akhlak kepada Allah? Ada dua caranya berakhlak kepada Allah. Satu, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan sembah kecuali Allah. Ini akhlak kepada Allah. Satu, jangan menyekutukan Allah. Maknanya dalam operasional dunia politik, jangan kau percaya, lebih percaya kalian kepada tim survei daripada keputusan Allah. Itu namanya berakhlak. Sekarang orang mendewa-dewakan tim survei. Mereka lebih percaya kepada lembaga survei daripada ikhtiar berdoa kepada Allah. Maka orang yang berpolitik dengan baik, dia akan serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah dia berusaha dan berikhtiar berdoa. Yang kedua, akhlak kepada Allah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya yakin di sini politisi Golkar tidak ada yang menyembah patung. Tidak ada. Tapi apa yang disembah? Jabatan. Apa yang disembah? Kekuasaan. Apa yang disembah? Harta. Nah, mana yang disebut menyembah jabatan? Tidak punya akhlak. Contoh, nomor 1 terpilih, nomor 2 kasak kusuk. Bagaimana supaya jatuh ini yang terpilih? Supaya saya ganti. Ya, dicarikan kasus orang supaya dia bisa turun yang satu, naik yang 2. Ini namanya menyembah berhala jabatan. Ini tidak enaknya politik, Pak. Yang terpilih sakit, yang dibawa berdoa, mudah-mudahan cepat mati, naik namaku. Akhlak dalam berpolitik, kalau tidak ada akhlak, Pak, menghalalkan segala cara. Saya ingat ketika Pak Awang Faruk mau maju kedua kalinya, ya kan? Pak Isran Nur waktu itu punya peluang untuk menang. Saya sempat tanya, Pak Bupati, kenapa tidak maju? Ini peluang besar. Apa kata beliau? Pak Awang Faruk termasuk orang yang membesarkan saya. Ini etika, akhlak. Banyak sekarang politisi dibesarkan oleh seniornya, diberikan peluang oleh seniornya. Setelah dia punya peluang, dia dorong seniornya menjadi orang hancur.
Ini orang tidak bagus dalam berpolitik. Maka politik tambah etika, kalian bisa lebih hina dari binatang. Etika siapa yang mengajarkan? Agama. Maka tidak betul ketika kita berkata, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ketika agama tidak hadir dalam dunia politik, maka lahirlah politisi tega, politisi yang orang Bugis bilang lemuk nyawana. Bahasa filosofi Bugisnya begini, politik itu ceko-ceko rimulanna, bele-bele ritengana, malah peruk pacapuranna. Kalau bahasa Indonesianya, politik itu awalnya adalah kecurangan, tengahnya adalah kebohongan, terakhirnya adalah tega. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada akhlak, dan akhlak itu diajarkan di agama. Maka tidak betul ketika Bapak Ibu berkata jangan bawa-bawa agama dalam politik. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang ketika menyembah Allah kita abaikan, menserikatkan Allah kita lakukan, maka tentu Allah marah. Lalu ketika Allah marah, maka Allah memakai makhluknya yang lain untuk menegur kita. Gimana cara Allah menegur? Makhluk Allah marah, disuruh marah. Apa? Air. Marah ku air, banjir. Bayangkan air laut naik jalan-jalan ke darat, pulang bawa manusia, tsunami. Makhluk Allah marah, tanah goyang, gempa. Kalau dulu kita cuma kenal gempa, sekarang ada lagi namanya likuidasi. Itu likuifaksi. Coba, itu kalau Allah marah, makhluk Allah yang lain dipergunakan untuk menegur manusia. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu dulu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Tidak usah dulu kepada orang lain, kepada keluarga dulu. Mari kita lihat, dengar akhlaknya Nabi kepada istri dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pulang ceramah, kalau kita sekarang begitu ketuk pintu, Assalamualaikum ya Khumaira, tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali, tidak ada jawaban. Apakah Nabi tendang pintunya? Tidak. Nabi ambil serbannya, dihamparkan depan pintu. Beliau tidur beralaskan serban, rela kedinginan semalam suntuk. Kenapa? Karena tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Pas bangun istri beliau, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi ambil tangan istri beliau lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Masih ada suami seperti ini? Bapak-bapak misalnya ini ketua komisi pak, rapat 24 jam, pulang di rumah ditutupkan pintu, apa bapak ambil? Woi, buka kau gendu, setengah mati cari kangkong, kau tutup pintu, bukai. Coba Rasulullah minta maaf. Apalagi akhlak Rasulullah itu, beliau kalau minum bersama istri beliau, diminumnya 1 teguk kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Coba kalau misalnya minum, kasih lagi Aisyah. Hebatnya kalau di sini bibirnya Aisyah, ini juga yang diminum Nabi. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Coba, apalagi akhlak Rasulullah. Suatu kali Nabi pulang, kebiasaan Nabi kasih minum, kasih istri, minum, kasih lagi istrinya 1 teguk. Ini Nabi minum sendiri,
Tunggu-tunggu gilirannya Aisyah, tidak dikasihnya. Minggu tunggu, tidak dikasih. Aisyah mulai curiga. Nabi tetap minum. Merah mukanya Aisyah, akhirnya Nabi pasrah, kasih. Begitu Aisyah minum, apa yang terjadi? Langsung dia muntahkan. Ternyata apa? Aisyah salah memberi resep. Garam, dia kira gula. Nabi tidak mau melukai perasaan istrinya. Nabi mau merahasiakan supaya Aisyah tidak malu. Akhirnya Aisyah tahu juga. Coba kalau bapak di rumah. Doa memang tahu ini. Apa kau tahu gendut? Sudah setengah mati. Itulah Rasulullah. Maka bapak-bapak, tidak ada kesuksesan. Tidak usah cerita sukses di kantor. Tidak usah cerita sukses di partai. Kalau istri kita menderita. Pak, coba, saya pernah pergi khutbah di Tanah Bumbu. Ada orang datang curhat selesai khutbah, dia pegang paha saya. Ustadz, tolong doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini kasihan 4 tahun merantau ke sini. Tahun-tahun pertama sukses betul sampai sekarang. 2 bulan terakhir saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu pulang meninggalkan utang. Saya mau tinggal dikejar saya sama orang di sini mau dipotong. Tolong doakan saya Ustaz. Saya bilang baik. Saya bilang saya doakan, Bapak tolong jujur. Bagaimana perlakuan Bapak kepada istrinya selama ini? Apa dia bilang? Wah, itu dia Ustaz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Saya bilang Jami banyak bicara, itu sebabnya. Coba. Ada orang bertahun-tahun cari nafkah. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, bertahun-tahun cari nafkah di Kalimantan, banyak duitnya, tapi tidak bisa bahagia. Kenapa? Istrinya dia tipu. Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang selalu tidak ada. Tidak ada. Sekalinya teman SMA-nya yang pernah naododo, tanam kode SMS banking. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka yang mendurhaka istrinya. Tidak akan ada. Coba, Bu Bapak, saudara-saudara sekalian, masih ingat waktu menikah Pak? Bapak masih ingat waktu menikah? Coba dengar kalimatnya waktu kita menikah. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Siapa yang kita jadikan garansi? Bukan gubernur, bukan ketua partai. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu pantas ketika kita hianati itu yang kita halalkan atas nama Allah, pantas 30 tahun kita ngurus partai kok tidak bisa bahagia hidup kita. Kenapa? Karena istri yang setia mendampingi kita Bapak hianati. Heran saya lihat kadang kala orang sopan sama istrinya orang, tapi sama tetangga, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Sama tetangga, Assalamualaikum Ibu, gimana kabar Ibu? Sehat-sehat? Sehat Pak Haji. Sekalinya istrinya tahan tuh kaki, dimana simpang kaki nu dong? Kalau sudah tua biar jalan dan tahu juga. Bingung. Mau Ibu punya suami seperti Nabi? Mau Ibu? Nah, pertanyaan buat Ibu, sudahkah Ibu punya sifat seperti istrinya Nabi? Nah, yang jadi masalah. Ibu mau punya istri seperti Nabi, suami seperti Nabi, tapi kelakuan Ibu kayak orang tidak punya agama. Setengah mati suaminya carikan uang, Ibu kita kira itu gampang jadi laki-laki? Ibu, kita kira gampang jadi laki-laki. Ibu itu ditanggung dunia sampai akhirat. Ditanggung dunia sampai akhirat. Dunia suami mikir, bagaimana supaya suami istriku bisa beli cincin dia pulang tidak dihina orang.
Bagaimana supaya saya bisa belikan mobil istriku supaya dia pulang kampung tidak dihina saudaranya? Bagaimana supaya istriku pakai AC kamarnya supaya baik kulitnya? Dipikir semua itu suami. Dan bukan cuma sampai itu, di akhirat suaminya ulama, suaminya hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, ku ampusakum wa akhlikum nar. Suami, kau temani istrimu masuk neraka, ditanggung ibu sampai di akhirat. Beda ibu-ibu, suami tukang judi, suami pemabuk, suami koruptor, suami tidak sholat, suami tidak puasa, tapi istrinya baik agamanya, tidak ada urusan. Kata Nabi, jangan korus itu, suamimu punya dosa, kalian tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi jelaskan, silakan kau pilih pintu surga yang kau mau kalau istri baik sifatnya. Makanya ibu jangan suka ngomel. Ngomel aja kerja. Ya ketawa, serius orang ini. Di kantor bingung menghadapi orang unjuk rasa, dimaki-maki kasihan suamita, dihina, dibilangi bikin binatang, dilempari kursi, sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana kita tidak cepat mati? Sampai di rumah kau periksa terus HP-nya suamimu. Bagaimana tidak serangan jantung? Terpaksa kau ditipu. Jujur suamimu, marah kok. Dibohongi, lebih marah, lebih kita bohong. Bu, mau tenang? Mau tenang perasaan? Sifatnya Khadijah. Gimana sifatnya Khadijah? 3 hari 3 malam Rasul tidak pulang. Menerima wahyu pada usia 40 tahun. Pulang kedinginan menggigil. Lalu beliau katakan kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan dan menggigil. Ibu-ibu, 3 hari 3 malam suami tak pergi. Di telepon tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon dia reject. Pulang menggigil, kira-kira selimuti saya. Ibu-ibu kira-kira langsung kita selimuti? Tidak, nah interogasi dulu suaminya. Dari mana kok? Maka kalau ibu mau tenang, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk sama suami. Orang yang selalu sangka buruk tidak akan ada tenangnya hidupnya. Suami kita anggota DPR, telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, rapat darurat. Sore dapat WhatsApp. Saya lihat istrimu bonceng, suamimu bonceng cewek, cantiknya lagi. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Dalam perasaan. Tidak curiga. Tenang Pak, saya bela Bapak malam ini. Tenang Pak, tenang. Mana nih kita tidak stay. Pulang rumah langsung diperiksa HP-nya. Ada temanku waktu SD cinta-cinta monyet. Sampai sekarang setelah banyak video-videoku viral, enggak mau berhenti telepon saya. Saya mau blokir. Enggak enak, nanti saya dibilangi sombong. Saya mau terima telepon. Menjaga perasaannya mamanya cek. Terpaksa kutulislah di HP namanya penjual batu bata. Suatu ketika bunyi telepon, dilihat mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Dia kau angkat, tagihan itu tagihan belum dibayar. Dia tidak mau angkat kalau tagihan karena uang belanjanya ku ambil. Jangan angkat, jangan. Oh, tidak mau angkat, Pak, tidak mau angkat. Nanti ku selamat sih Kak. Suatu ketika saya pulang ceramah. Saya bikin latte. Segaru, saya ambil di toples tertulis gula. Saya tes, kenapa asin? Saya pilih gula, nah tulis isinya garam. Saya pikir tanya mamanya, apa ini? Toples kau tulis gula, nah isinya garam.
Nah bilang, ih HP nu juga, lain nu tulis lain sina. Dapat pakai ilmunya, Bu. Bu, suami Bu adalah anggota DPR. Maka buatlah hatinya tenang, supaya dia bisa membuat undang-undang, peraturan yang membuat masyarakat baik. Tidak ada suami yang bisa tenang berpikir kalau dari rumahnya selalu bertengkar. Sangka baik. Tidak ada orang itu bahagia kalau sangka buruk. Apalagi kalau suka makin ngomel. Bagaimana suami mau tenang? Di kantor pusing, sampai di rumah ngomel aja kerjanya itu istri. Hah? Nonton TV, nangka kakinya, makan canggoreng. Ada mie bedaknya di sini yang terbuat dari beras, nah kasih ketimun matanya, angkat kalepak menguap. Bagaimana suami kita tidak cepat mati? Bagus tong itu kalau pulang suami tak rapat, baku maki-maki dengan fraksi lain, dengan anggota sesama anggota, pulang ki didengar ada fitnah. Sabar ki Pak, begitu memang namanya anggota dewan. Enak risikonya menjadi anggota dewan Pak. Kak kita tonji yang pilih tuh, sabar ki. Baru kita peluk suami tak, kita bukakan bajunya, baru kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang perasaannya suami. Masuk kamar marah-marah berantakan kamar, peluk lagi dari belakang, baru kita menyanyi. Insaflah wahai manusia. Senang perasaannya. Jangan juga keterlaluan. Mentang-mentang suami tak sudah tua-tua pensiun, sakit-sakit, kita pangku-pangkulah kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ayo akhlak kepada suami, akhlak kepada istri. Itu dulu deh. Tidak usah dulu cerita ke orang lain kalau rumah tangga kita tidak tuntas. Yang kedua, akhlak kepada anak. Kadangkala kita ini Pak, mau punya anak yang baik, tapi kita tidak pernah kasih contoh yang baik. Mana yang konkret? Konkret sekali. Awas kau, saya dapat kau merokok, saya tempelin kau. Jangan memang kau merokok, saya dapat kasih makan kau dengan bungkusnya. 20 menit kemudian, nak, kau beli rokok, pret. Gimana kita larang anak tak merokok, baru kita merokok di depannya? Gimana ceritanya? Nak, jangan kau bicara kasar, ku dapat kau bicara kasar, saya tempelin kau. Tempelin sudah bicara kasar. Heran saya lihat kadang-kala orang tua sopan sama anaknya tetangganya, tapi kurang ajar kalau ngomong sama anaknya. Bu, kasih contoh anak yang baik. Prestasi ibu bukan sekedar jadi anggota DPR. Prestasi bapak bukan sekedar menjadi anggota DPR provinsi atau pusat. Prestasi kita adalah lihat anak kita. Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau keluar rumah tidak tutup aurat. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Jepang, tapi tidak malu kalau anaknya sudah balik tidak pernah sholat jamaah. Ada orang hebat sekali yang bilang anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Nah banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustadz kopi di Inggris? Itu anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua Pak. Betul. Memangnya kalau bapak nanti, bapak-bapak sudah meninggal, anak pintar bahasa Inggris, memangnya kalau berdoa nanti anak tadi depan masjid atau di atas kuburan pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Apa hebatnya? Yang paling hebat itu kalau anak punya bapak
Dia ingatkan bapaknya, Pak, bapak anggota DPR, bapak harus jadi contoh. Malu saya, Pak. Malu saya anak tak kalau begitu kelakuan tak, Pak. Itu baru hebat. Pergi bapaknya di WhatsApp, Pak, saya bangga bapak jadi anggota DPR, tapi saya malu kalau bapak tidak sholat duhur. Saatnya sholat duhur, cari ke masjid. Itu kaya maki, Pak. Bapak pernah dapat WhatsApp seperti itu dari anak tak? Paling WhatsAppnya, Pak, habis pulsa. Siapa yang salah? Orang tua. Itulah fungsinya. Jangan kasih makan uang haram anak tak. Nabi sudah jelas. Kalau kau sering kasih makan uang haram anakmu, jangan pernah berharap anakmu akan baik. Sini fungsinya ibu. Sebagai istri anggota DPR. Datang suami. Pak, biasanya gajimu cuma 10 juta. Ini kok bisa 10.500.000? Dari mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal masuk, kalau tidak bapak aja yang mau makan, silahkan makan sendiri. Jangan kasih makan anakku. Itu baru istri yang baik. Bisa ibu? Bisa? 15.000 bisa, 500.000 bisa, 15 juta bengkok mukanya. Sini nih sebentar tuh. Berikutnya, akhlak kepada orang tua. Tuntaskan dulu akhlak kepada suami, istri, anak. Paling penting orang tua, termasuk mertua. Bapak menjadi anggota DPR, rumah dinasnya baik. Tapi kalau bapak mau menjadi manfaat akhlak yang baik, lihat kamar. Bagusnya kamarku. Tapi bagaimana kamarnya orang tuaku di kampung? Jangan sampai kamar kita ber-AC, di dalamnya televisi. Orang tua tak kasihan kasurnya yang sudah keras karena kapuknya sudah mati. Tidak ada gunanya bapak punya anggota DPR. Muliakan orang tua. Tapi kadang-kala ini anak mau berbuat baik sama orang tuanya, tapi istrinya yang membuat ini kita tidak berbuat baik. Dapat tunjangan dan uang kaget dari kantor. Berkatalah suaminya, Mak, Bu, ini ada kasihan lebih-lebih bonus. Bagaimana kalau kita bawa umrah kasihan di bapak ibu di kampung? Langsung datang istrinya, apa? Mamamu terus. Itu juga ada anakmu kan? Langsung dia bilang suaminya, terserah kalau begitu. Ada suami begitu di sini. Ada di sini takut sama istrinya. Berhenti Pak jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut sama istri? Nah gaji tak semua diambil. Belum pindah dia sudah tahu itu kerjasama sama bendahara. Dia bilang, jadi ustaz tidak takut sama istrimu? Apa mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Kenapa bapak terlalu takut sama istri? Soalnya kalau dia marah ustaz, dia kasih pecah piring. Dengar baik-baik ini Pak, ilmu laki-laki. Kalau dia kasih pecah piring itu istri satu, kasih pecah satu lusin. Dia kasih pecah gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah itulah suami yang takut sama istrinya tadi. Bapak saudara-saudara sekalian, Pak, jangan pernah menunda kebaikan karena takut sama istri. Makanya saya bilang sama istriku, begitu selesai saya akad nikah, saya panggil berdua, Dek, boleh marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau habisi uang itu rezekimu, boleh apa saja, boleh kau lempar saya yang penting tidak kena, boleh kau tutup pintu yang penting jangan kau kunci. Satu yang tidak boleh, jangan pernah menghina orang tua saya. Anggota DPR ngomong begitu sama istri. Saya jadi anggota DPR karena doa dari ibu saya. Jangan pernah kau hina orang tuaku. Kau hina orang tuaku, keluar dari rumah. Itu namanya anak Pak. Saya belum tentu jodoh sampai akhir. Waktu kau dikubur belum tentu kita jodoh. Jodoh ada di tangan Tuhan.
Belum tentu saya jodoh sampai ajalku. Tapi orang tuaku, biar kau cuci seluruh air yang ada di dalam diriku ini. Kau cuci seluruh laut yang ada darah dalam dagingku itu. Tidak akan pernah menghilangkan darah daging orang tuaku. Itu Pak. Dan sampai Bapak jadi anggota DPR berdosa sama orang tua karena takut sama istri. Ibu jangan juga membuat suami takut. Ya, akhlak. Berikutnya, akhlak kepada sesama. Sosial kemasyarakatan. Bicara soal akhlak sosial kemasyarakatan, belajar dari sholat jamaah. Coba dari sholat jamaah Pak. Ada imam, ada makmum. Itu akhlak berjamaah Pak. Jadi imam tidak boleh sembarang Pak. Ajaran, fikih, sholat jamaah mengatur. Imam itu tidak sembarang. Kenapa? Syarat jadi imam satu, yang paling alim. Berarti kalau dalam sosial kemasyarakatan memilih pemimpin cari yang cerdas. Tapi yang lebih penting dari cerdas adalah benar. Biar dia cerdas, kalau tidak benar hancur itu Pak. Dia sama-sama alim, sama-sama fasih. Maka kata Nabi, pilih yang paling senior. Sama-sama paling senior, sama-sama alim, sama-sama fasih. Maka alternatif terakhirnya kata Nabi, pilih yang paling lama tinggal di tempat itu. Kalau ini dipilih kriteria memilih ketua partai Pak, tidak ada ribut, tidak ada partai tandingan. Ini aja pakai kriteria aman dalam berpartai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, berikutnya lagi, akhlak kepada non muslim. Bagaimana agama mengajarkan kita akhlak kepada non-muslim? Coba lihat pelajaran yang diajarkan Rasulullah. Luar biasa. Di Madinah ada tunanetra. Pasar. Selalu berteriak-teriak. Tunanetra orang Yahudi. Minoritas waktu itu. Apa dia teriak-teriak? Jangan kau dekati Muhammad. Jangan percaya Muhammad. Jangan kau dekati dia. Kalau kau didekati kena kau sihirnya. Jangan kau dengar bicaranya. Pembohong. Tiap hari dia begitu. Wafat Rasulullah. Suatu kali datanglah Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi yang tak lain adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah. Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Kata Aisyah, itu ada tunanetra di pasar, orang Yahudi. Tiap hari Rasulullah datang memberi makan. Datanglah Abu Bakar, dia suap itu tunanetra. Begitu disuap, ditepis tangannya. Hei, kata tunanetra, siapa kamu? Ini bukan orang yang selama ini menyuapi saya. Siapa kamu? Kalau yang suap saya selama ini, halus caranya. Dia pisahkan mana yang tua, mana yang muda, mana yang ada batu-batunya. Lembut sekali caranya. Siapa kamu? Abu Bakar lalu berkata, betul, bukan yang menyuapi kamu selama ini. Saya sahabatnya yang menyuapi kamu selama ini. Lalu tunanetra ini berkata, siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 3 hari yang lalu wafat menghudu Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis ini orang Yahudi. Ternyata dialah yang selalu dia teriaki, tukang tipu, pembohong. Ternyata dialah Muhammad yang selalu menyuapinya. Coba. Di Taif datang Rasulullah, di Makkah dihina, di Makkah dimaki, di Makkah diperangi. Beliau datang ke Taif dengan harapan mudah-mudahan di Taif dapat pertolongan. Tapi ternyata sampai di Taif Nabi dilempari sampai bengkak badan beliau, sampai pelipis beliau pecah, bibir beliau mengeluarkan darah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kira-kira kalau bapak-bapak disambit, dilempari satu kampung, tiba-tiba datang Dandim, bagaimana Ustaz? Kalau saya, ratakan. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril datang, ya Muhammad, keterlaluan nih orang Taif. Itu Jibril, kalau ada yang menyakiti Nabi langsung muncul. Dan munculnya Jibril seperti itu iklan yang di televisi, Wani Piro, yang langsung muncul. Ya Muhammad, keterlaluan sudah ini orang Taif.
Saya diberi amanah oleh Allah, saya diberikan kekuasaan oleh Allah, hancurkan mereka kalau dia mau. Kalau kau mau ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku hari ini, saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati ini orang Taif. Mereka begini karena dia tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka. Terbukti Pak, saya sudah keliling-keliling Saudi, Taif, salah satu provinsi, Masya Allah, lembut tutur katanya masyarakatnya. Yang hebatnya subhanallah, Taif itu kurang lebih seperti Bogor, sejuk, dingin, berembun, padang pasir. Itulah akibat dari doanya Rasulullah, didoakan warga Taif agar dirahmati tanah-tanahnya. Itulah Rasulullah. Bayangkan, diusir dari Mekah, dimaki, pindah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi punya pasukan gagah berani, berhasil menaklukkan Ka'bah, namanya Fathul Makkah, ditaklukkan Makkah, Abu Sufyan, matilah kita. Semua orang-orang yang pernah menghina Nabi, semua orang yang pernah melempari Nabi, sembunyi dalam rumahnya, membalas mi Muhammad, membalas mi Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Pidatonya Nabi, saudara-saudara sekalian, yang mau bekerja sama dan tidak memerangi kami lindungi kalian. Tapi kalau kalian mengganggu kami perangi kalian. Subhanallah. Dengar, akhlak sebaik-baiknya adalah sedekah, bersedekah. Gimana Rasulullah soal sedekah? Beliau lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang fakir miskin, ya Rasulullah, sedekahi saya. Nabi kasih sedekah beberapa dirham. Besok datang lagi, ya Rasulullah, sedekahi saya. Kasih lagi. Hari sampai 10 hari datang, kasih lagi. Hari ke-11 datang, tidak ada duitnya Nabi. Lalu Nabi mengambil bajunya yang paling baik, diberikan kepada orang itu. Ditegur sama Umar, ya Rasulullah, terlewat-lewat, jangan lagi 10 hari ini. Datang-datang terus. Sama juga kita tim sukses tak? Tidak pernah berhenti bawa proposal. Bawa sini, bawa proposal. Ya sabar kita. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, sudah keterlaluan. Jangan sampai. Kenapa? Nabi sudah dikasih baju, masih datang. Akhirnya Nabi berutang. Pinjam duit, kasih dia. Ada orang Ansor menegur Nabi. Negur Nabi, ya Rasulullah, jangan keterlaluan begitu. Bersedekah sampai berutang. Lalu Nabi menjawab, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang saya harus lakukan. Coba sedekahlah Pak sebagai anggota DPR. Tapi anggota DPR sedekahnya bukan duit. Berapa kemampuan Bapak bersedekah? Sedekah Bapak kepada rakyat adalah bikinlah perda yang membuat orang tenang dalam beribadah, tenang dalam belajar, tenang dalam menuntut ilmu, tenang dalam bekerja. Itulah sedekahnya Bapak. Kalau sedekah duit, berapa kemampuan kita? Tapi sedekahlah dengan berpikir bagaimana perda dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Tapi bukan perda yang justru memperkaya diri sendiri. Insyaallah itu sedekah. Saya mau tanya, di Kaltim ini Pak, ratusan penghafal Quran. Di Kaltim ini ratusan penceramah Pak, kalau tidak ribuan. Di Kaltim ini ratusan orang kaya. Di Kaltim ini ratusan orang-orang cerdas, profesor, doktor. Tapi jadi anggota DPR provinsi, jumlahnya hanya puluhan. Maka keliru Bapak ketika Allah berikan kesempatan menjadi anggota DPR. Bapak tidak gunakan itu untuk mempercepat Bapak masuk ke dalam surga. Di Kaltim ulama puluhan, tapi ketua DPR, gubernur, bupati, ketua DPRD hanya satu di setiap kabupaten dan hanya satu di setiap provinsi. Maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk memudahkan Bapak bertemu dengan Rasulullah,
di yaumil akhir kelak minum bersama Rasulullah di telaga Al-Kausar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari maulid ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan sebaik-baik contoh. Apapun profesi dan pekerjaan kita ada pada diri Rasulullah. Sebagai kepala rumah tangga, beliau kepala rumah tangga. Sebagai politisi, beliau adalah pemimpin. Sebagai orang kaya, beliau adalah pengusaha muda pada saatnya. Sebagai tokoh masyarakat, beliau pun orang yang sangat disegani di Mekah pada saat itu, sehingga diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Pada akhirnya tidak ada gunanya kita dengar maulid setiap tahun apabila tidak ada contoh yang kita bawa pulang untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Jika masih mau mendengar ceramah saya, silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 14.30 sampai selesai. Cuma agak lama menunggu, sekali sepekan baru muncul. Tapi kalau mau muncul setiap saat 24 jam boleh dinonton. Silahkan ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya ribuan itu. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Ini ya. Lebih bagus lagi kalau Bapak kasih subbreaker. Apa? Ya, strike. Ya. Jangan kasih begini, bos. Kalau Bapak kasih begini dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih begini, tidak enak. Ya. Cuma cepat habis kuota. 1 jam menguras kuota. Maka saya sediakan namanya Cersi, ceramah singkat. 1 menit saja Pak. 1 menit 60 detik. Tapi insya Allah ada ilmu di dalamnya. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tidak mau tak putar ceramahmu Ustaz. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Beli dulu kota. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk senior-senior kita di Partai Golkar, terutama yang sudah menjadi arwah. Di antaranya Bapak Haji Mukmin Faisal. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhum Haji Mukmin Faisal. Al-Fatihah.